Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Adinda Maliana Azahra dengan NPM C10190245, ada Angga Nugraha dengan NPM C10190072, ada Santi Sri Mulyati dengan NPM C10180094, dan ada Sylvia Fujiani dengan NPM C10190207. Kami dari kelas akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas B. Di sini kami akan membahas mengenai tugas kasus pertemuan 8 dan pertemuan 9 mengenai intercompany profit. Untuk pembahasan mengenai soal pertemuan 8 yang tugas pertama akan dibahas sama Adinda Maliana. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal pertemuan 8, soal pertama. Pada tanggal 1 Januari 2018, PTA ini membeli aset bersih kepada PTB sebesar 75%. Dan dalam transaksi ini pun terdapat ada pembagian laba bersih, dividen, amortisasi, dan penjualan saham. Pertanyaannya di sini diminta buatlah alokasi untuk CI dan NCI dan jurnal eliminasinya. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2019, PTA dengan laba 10 juta dan dividennya 5 juta, lalu PTB dengan labanya 7 juta dan dividennya 4 juta, serta ada amortisasi sebesar 500.000. Untuk tahun 2019, di sini kita menghitung untuk realized gain dan unrealized gain-nya. Karena pembeliannya tuh secara 80%. Nah, untuk pertama, penjualannya tuh pada tahun 2019 sebesar 2 juta, HPP-nya 1.800.000, maka dihasilkan untuk sisanya itu sebesar 200.000. Lalu dikalikan dengan saham dengan jumlah pembeliannya sebesar 80%, dari 200.000 dikali 80% hingga hasilnya 160.000, dan unrealized gain ini 40.000 dihasilkan dari 100 dikurangi 80%, sehingga dari 200.000 dikali 20%. Lalu pada tahun 2018 pembelian ini penjualannya terjadi sebesar 1.500.000, lalu HPP-nya 1.200.000, maka menghasilkan unrealized gain-nya sebesar 300.000. Lalu di sini ada alokasi CI dan NCI-nya. Labanya yang sebesar 7 juta ini dikalikan kepada CI dan NCI sesuai persenannya. Itu CI 75% dan NCI 25%. Hingga menghasilkan nominal 5.250.000 dan 1.750.000. Lalu ada dividen sebesar 4 juta. 4 juta ini masih sama perhitungannya, dikalikan dengan CI dan NCI sebesar 75% dan 25%, hingga menghasilkan 3 juta dan 1 juta. Maka saldo akhir tersebut dari 5.250.000 dikurangi 3 juta, maka menghasilkan 2.250.000. Begitupun dengan NCI 1.750.000 dikurangi 1 juta hingga menghasilkan 750.000. Lalu di sini ada unrealized gain-nya sebesar 40.000 dan realized gain-nya sebesar 160.000. Saldo akhir disesuaikan yaitu 2.210.000 terhitung dari saldo akhir 2.250.000 dikurangi unrealized gain sebesar 40.000, maka menghasilkan 2.210.000. Lalu di sini ada untuk yang NCI 25% itu sebesar 750. Langsung menghitung dari saldo akhirnya saja. Lalu bagian laba NCI sebesar 1.750.000 dari saldo akhir ditambah dengan saldo akhir yang disesuaikan. Lalu untuk bagian laba atas PTB, yaitu untuk CI yang sebesar 75%, itu dihitung dari saldo akhir 2.250.000 ditambah dengan
Dari laba 5.250.000 dikurangi dengan unrealized gain sebesar 40.000 hingga menghasilkan 5.210.000. Lalu ada perhitungan saldo diferensial tahun berjalan, yaitu dengan CI-nya 75% dan NCI 25%, maka mendapatkan goodwill-nya ini sebesar 500.000 dari amortisasi yang tadi 500.000 itu dikalikan 75% hingga menghasilkan hasilnya 375.000 dan NCI 125.000, maka goodwill yang didapat 500.000. Selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi. Keuntungan yang belum terrealisasi bagian laba atas PTB ini sebesar 200.000 dan dikredit investasi pada PTB 200.000. Lalu eliminasi investasi pada PTB, bagian laba atas PTB di debit sebesar 5.210.000, lalu bagian laba NCI sebesar 1.750.000 di debit, lalu di kreditnya ada dividen sebesar 4 juta, investasi pada PTB sebesar 2.210.000 dan NCI sebesar 750. Lalu ada eliminasi penjualanan dan unrealized gain, itu penjualanan di debit sebesar 2 juta, HPP 1.800.000 di kredit, dan persediaan di kredit sebesar 200.000. Lalu mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Goodwill 500.000 di debit, bagian laba atas PTB 375.000 di kredit, bagian laba NCI di kredit 125.000. Lalu kita di sini membalik keuntungan penjualan dan persediaan yang sebelumnya ditangguhkan. Yang pertama, di debit ada investasi pada PTB sebesar 160.000, lalu di kredit ada beban pokok penjualan sebesar 160.000. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal kasus yang kedua di pertemuan 8 mengenai PT Pindai atau dalam hal ini dinamakan sebagai PTP yang memiliki kepemilikan 75% atas saham PT Sehat atau dalam hal ini dinamakan sebagai PTS, dan berikut adalah data keuangan untuk kedua perusahaan dan konsolidasi selama periode 2015. Di mana di sini ada data atas keuangan PTP dan PTS serta konsolidasi yang terjadi selama periode 2015, penjualan atas PTP senilai 110 juta, atas PTS senilai 90 juta, dan konsolidasi selama 2015 atas penjualan sebesar 164 juta. Lalu ada beban pokok penjualan atas PTP sebesar 62 juta, atas PTS sebesar 60 juta, dan konsolidasi atas beban pokok penjualan sebesar 84 juta. Lalu di sini persediaan akhir atau 31 Desember 2015 atas PTP sebesar 36 juta, atas PTS sebesar 42 juta, dan konsolidasi atas persediaan akhir senilai 75 juta. Lalu di sini ada informasi tambahan bahwa dalam saldo persediaan PTP per 1 Januari 2015 terdapat persediaan yang diperoleh dari PTS sebesar 15 juta dan nilai perolehan persediaan tersebut senilai 10 juta. Lalu transaksi penjualan persediaan di tahun 2015 terjadi dari PTS ke PTP. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung nilai transaksi penjualan dari PTS ke PTP yang terjadi selama periode 2015, di mana dapat diketahui harga perolehan persediaan yang tertera pada tambahan informasi sebesar 10 juta dan nilai persediaan yang diperolehnya sebesar 15 juta. Maka dari itu kita menghitung harga perolehan persediaan ditambah dengan nilai persediaan yang diperoleh sehingga dihasilkan nilai penjualan persediaan. Harga perolehan persediaan sebesar 10 juta ditambah dengan nilai persediaan yang diperoleh sebesar 15 juta, maka dihasilkan nilai penjualan persediaan sebesar 25 juta. Setelah itu, kita diminta untuk menghitung keuntungan penjualan persediaan yang belum terrealisasi atau unrealized gain di 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015. Dapat diketahui bahwa tanggal 1 Januari 2015, seperti soal yang transaksi pertama,
nilai penjualan persediaan sebesar 25 juta, dan harga perolehan persediaannya sebesar 10 juta. Dan di tanggal 31 Desember 2015, di sini ada dua perusahaan, PTP dengan PTS, dengan masing-masing nilai penjualan persediaan senilai 110 juta atas PTP dan nilai penjualan persediaan sebesar 90 juta atas PTS. Lalu ada beban pokok penjualannya 62 juta atas PTP dan 60 juta atas PTS. Maka dapat dijawab di sini atas tanggal 1 Januari 2015 terdapat kolom format keterangan, perhitungan serta CI 75% sesuai dengan yang tertera di soal. Dihasilkan maka nilai penjualan persediaan 25 juta, harga perolehan persediaan 10 juta, maka unrealized gain dihasilkan atas 25 juta dikurangi dengan 10 juta dihasilkan 15 juta, dan untuk CI kepemilikan 75% dihasilkan dari 15 juta dikali dengan 75%, maka dihasilkan sebesar 11.250.000. Dan atas 31 Desember 2015, di mana PTP memperoleh nilai penjualan persediaan 110 juta, harga perolehan persediaan 62 juta, maka dihasilkan unrealized gain-nya 110 juta dikurangi dengan 62 juta, sebesar 48 juta. Dan untuk CI kepemilikan 75% dihasilkan dari 48 juta dikali dengan 75%, sebesar 36 juta. Dan begitu pun dengan PTS, PTS memperoleh nilai penjualan persediaan sebesar 90 juta, dikurangi dengan harga perolehan persediaannya sebesar 60 juta, maka dihasilkan unrealized gain sebesar 30 juta. Dan untuk perhitungan CI-nya, 30 juta dikali dengan 75%, maka dihasilkan 22.500.000. Next. Nah, untuk soal yang ketiga, kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi terkait penjualan persediaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2015. Di mana di sini untuk jurnal eliminasi kita tahu bahwa fungsinya agar tidak terjadi double penjurnalan. Di mana jurnal yang dihasilkan ada penjualan di debit sebesar 25 juta, dan di kreditnya kita tahu bahwa ada HPP atau harga perolehan persediaan atau yang biasa kita kenal sebagai harga pokok penjualan sebesar 10 juta, dan di kredit lagi ada persediaan sebesar 15 juta. Dan mungkin itu untuk pembahasan soal pertemuan 8, kasus 1 dan 2. Selanjutnya ada soal pertemuan 9, kasus 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Teh Santi dan Kang Angga. Baik, terima kasih. Di sini saya Santi akan menjelaskan soal kasus pertemuan 9, yang di mana PT London atau PTL mengakuisisi 70% saham PT Persia atau PTP pada Januari 2014 seharga Rp108.500.000. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan dan pengendalinya yaitu Rp46.500.000. Sementara PTP melaporkan saldo saham biasa sebesar 70 juta dan saldo laba sebesar 30 juta. Diferensial terjadi karena akun bangunan yang nilai wajarnya 20 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya dan memiliki sisa masa manfaat selama 10 tahun. Selain itu, nilai diferensial juga muncul karena peralatan yang nilai wajarnya lebih tinggi 35 juta dibandingkan nilai bukunya dan memiliki nilai sisa masa manfaat 5 tahun. Pada tanggal akuisisi, berikut adalah neraca saldo kedua entitas per 31 Desember 2015. Next. Nah, berikut neraca saldo dari soal kasus pertemuan 9. Nah, di sini ada nilai tambahannya pada tanggal 31 Desember 2014, PTP membeli persediaan senilai 32 juta dan menjualnya kepada PTL pada harga 48 juta. PTL menjual persediaan senilai 27 juta pada tahun 2015 dan sisanya masih berada di gudang PTL.
per 31 Desember 2015. Selama periode 2015, PTP menjual persediaan yang diperoleh pada harga 60 juta ke PTP, yang dengan harga 90 juta PTL menjual keseluruhannya di tahun 2015, kecuali persediaan senilai 24 juta pada 20 April 2015. PTL menjual persediaan senilai 15 juta kepada PTP pada harga 30 juta. PTP menjual seluruh persediaan tersebut pada tahun 2015, kecuali persediaan senilai Rp7.600.000. Oke, lanjut. Di sini ada jawabannya, yaitu langkah pertama mencari diferensial dengan nilai akuisisi ditambah nilai wajar NCI, yaitu Rp108.500.000 ditambah Rp46.500.000 dengan jumlah Rp155 juta. Yang di sini ada nilai tercatat aset bersih, yaitu Rp70 juta ditambah Rp60 juta dengan nominal jumlah Rp130 juta. Jumlah diferensial yaitu Rp25 juta. Nah, di sini langkah kedua yaitu mencari selisih tercatat dengan nilai wajar dengan akun bangunan dan peralatan. Nah, di sini nilai tercatat dari bangunan yaitu 200 juta, dari nilai tercatat peralatan yaitu 60 juta. Sedangkan dari nilai wajar bangunan yaitu 220 juta dan peralatan 95 juta. Jadi selisih dari keduanya yaitu dari bangunan 20 juta dan dari peralatan 35 juta. Nah, langkah ketiga kita mengakuisisi diferensial. Dari bangunan masa manfaatnya yaitu 10 tahun dan dari peralatan 5 tahun. Jadi total selisihnya 20 juta dari bangunan dan dari peralatan 35 juta. Jadi total alokasinya dari total selisih yaitu 55 juta. Sedangkan dari amortisasi bangunan yaitu 2 juta dan peralatan 7 juta. Jadi nilai alokasi dari amortisasi yaitu 9 juta. Nah, di sini ada langkah keempat, yaitu intercompany profit atas transaksi penjualan persediaan. Yaitu transaksi upstream PTP menjual kepada PTL. Pada tanggal 31 Desember 2014, ada harga pokok produksi. Di sini penjualan dengan nilai harga 48 juta dan harga pokok produksinya 32 juta. Jadi total unrealized gain-nya 16 juta. Nah, terjual senilai 27 juta, sisa persediaan 5 juta dengan 16% dengan total 2.500.000. CI sama dengan 70% dikali 2.500.000 dengan hasil Rp1.750.000 dengan NCI sama dengan 30% dikali 2.500.000 dengan hasil Rp750.000. Yang kedua ada transaksi upstream PTP menjual kepada PTL selama periode 2015. Ada penjualan dengan harga 90 juta, ada harga pokok produksi dengan nilai harga 60 juta, unrealized gain-nya yaitu 30 juta. Sisa persediaannya yaitu 24 juta dengan persenan 40%, jadi senilai 12 juta. Nah, di sini sisa persediaan tahun 2015 yaitu 24 juta. Jadi jumlah CI-nya yaitu 70% dikali 2.500.000 yaitu Rp8.400.000. NCI dengan jumlah 30% dikali 2.500.000 dengan jumlah Rp3.600.000. Nah, di sini juga ada transaksi downstream PTL menjual kepada PTP. Pada tanggal 20 April 2015, penjualan dengan harga 30 juta, harga pokok produksinya yaitu 15 juta. Jadi unrealized gain-nya yaitu 15 juta, sisa persediaannya 7.600.000 dan sisa persediaan yang lainnya 7.600.000. Dengan persenan 51%, yaitu Rp7.600.000. Nah, selanjutnya langkah 5 akan dijelaskan oleh Kang Angga. Oke, terima kasih. Langkah 5, membuat jurnal umum, mencatat akuisisi saham anak 1 Januari 2014. Investasi pada PT Persia, itu bagian laba atas PT Persia. Jumlahnya 1.8.500.000.
Lanjut. Mencatat laba anak 31 Desember 2015. Investasi pada PT Persia itu bagian laba atas PT Persia. Jumlahnya 17.500.000. Perhitungan penjualan. Beban pokok penjualan penjualannya 125 juta. Beban pokok penjualan 75.800.000, beban penyusutan 15 juta, beban bunga 5.200.000. Laba, jadi jumlah beban 100 juta dikurangi 125 juta jadi 25 juta labanya. 25 juta dikali 70% jadi 17.500.000. Mencatat dividen dari anak 31 Desember 2015. Kas to investasi pada PT Persia. Jumlahnya 10.500.000. Oke, lanjut. Mencatat unrealized gain upstream. Bagian laba atas PT Persia to investasi pada PT Persia 12 juta jumlahnya. Lanjut, mencatat unrealized gain downstream. Bagian laba atas PT Persia to investasi pada PT Persia. Jumlah nominalnya 7.600.000. Langkah 6, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Nilai PT Londonnya 70%, NCI-nya 30%. Nilai buku awal sebesar 91 juta dan NCI 39 juta, saham biasa 70 juta. Laba bersih PT London 17.500.000, NCI 7.500.000 dan dividennya itu dari PT London 10.500.000 dan NCI 4.500.000. Sedangkan saldo lanjut ke saldo akhir 98 juta, PT London dan NCI-nya 42 juta. Unrealized gain downstream-nya 7.600.000 dan unrealized gain upstream 8.400.000 buat PT London, sedangkan NCI unrealized gain upstream-nya adalah 3.600.000. Saldo akhir yang disesuaikan. PT London 82 juta dan sedangkan NCI-nya 38.400.000. Bagian laba atas PT Persia jumlahnya 1.500.000. Bagian laba NCI 3.900.000. Sedangkan saham biasa 70 juta. Lanjut ke langkah 7. Skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Saldo awalnya PT London sejumlah 38.500.000, NCI 16.500.000, bangunannya 20 juta, peralatan 35 juta. Diamortisasi PT London 6.300.000, NCI-nya 2.700.000, bangunan 2 juta, peralatan 7 juta. Jadi saldo akhirnya dari PT London itu 32.200.000, NCI-nya 13.800.000, bangunan 18 juta, peralatan 28 juta. 46 juta ini dari
pertambahan antara PT London dan NCI, jadi 46 juta. Langkah 8, jurnal eliminasi, mengeliminasi ekuitas dan investasi pada anak. Saham biasa nominalnya 70 juta, saldo laba 60 juta, penghasilan NCI 3.900.000, bagian laba atas PT Persia 1.500.000. Dividennya 15 juta, investasi pada PT Persia 82 juta, sedangkan NCI 38.400.000. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada anak. Beban penyusutan 9 juta, bangunan 20 juta, peralatan 35 juta, bagian laba atas PT Persia 6.300.000, bagian laba NCI 2.700.000, akumulasi penyusutan 9 juta, investasi pada PT Persia 32.200.000, NCI 13.800.000. Lanjut, mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak. Penjualan 90 juta, beban pokok penjualan 66 juta, sedangkan persediaan 24 juta. Mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak. Penjualan 30 juta, beban pokok penjualan 22.400.000, sedangkan persediaan 7.600.000. Lanjut, Teh. Untuk ini adalah hasil dari laporan konsolidasian yang telah tadi kita perhitungkan dari langkah 1 sampai langkah 8, dan dihasilkanlah laporan konsolidasian antara PT London dan PT Persia. Berikut untuk laporan konsolidasiannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 7 untuk pemaparan mengenai soal pertemuan 8 dan 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.